Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Kasper dan kakek dalang. Pada suatu hari di negeri mimpi hiduplah seorang remaja yang bernama Kasper. Suatu saat Kasper tidak seperti biasa. Hari itu Kasper seorang remaja tiba-tiba ingin menyamar menjadi orang dewasa. Kasper ingin menyaksikan kehidupan di luar desa tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak sebab dia mempunyai gerak terbatas sebagai remaja di desanya. Kasper mulai keluar desa tanpa izin orang tuanya dengan memakai pakaian yang amat sederhana, tidak seperti pakaian anak muda di zaman itu. Dia memakai pakaian layaknya seperti orang dewasa. Di kampung sebelah Kasper melihat beberapa orang dewasa berkumpul. Setelah Kasper mendekat, ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan ceramah tentang alam barzah atau kehidupan setelah mati. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Orang itu bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang non-muslim pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian beliau berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya, lah juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya, lah merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah atau kehidupan setelah mati?" Kasper pun terkesan dengan penjelasan ulama itu. Kasper masih ikut mendengarkan ceramah itu. Kini ulama itu melanjutkan ceramahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Kasper makin terkesan. Kasper pulang kembali ke rumahnya. Kasper sudah tidak sabar ingin mendengar apa tanggapan kakek dalang tentang ceramah yang sudah Kasper dengar dan Kasper sangat ingin mahkota dari surga. Lalu Kasper pergi ke rumah kakek dalang untuk menceritakan ceramah yang sudah Kasper dengar dan dia ingin menanyakan kepada kakek dalang bagaimana caranya mendapat mahkota dari surga. Lalu Kasper mengetuk rumah kakek dalang sambil mengucap "Assalamualaikum kakek dalang, apakah kakek ada di rumah?" Lalu kakek dalang membukakan pintu sambil mengucap "Waalaikumsalam." Oh Kasper, ternyata kakek kira siapa? Lalu kakek dalang berkata, "Bagaimana keadaanmu Kasper, apakah sehat?" Lalu Kasper berkata, "Sehat kakek, kakek saya boleh cerita?" Lalu kakek mengatakan boleh dan akhirnya Kasper menceritakan tentang ceramah yang sudah dia dengar. Lalu Kasper berucap kepada kakek dalang, "Kek saya Mei mahkota yang ada di surga, apa kakek bisa memberikan saya mahkota itu?" Lalu kakek dalang berpikir beberapa saat dan akhirnya berkata, "Tentu kakek bisa memberikanmu wahai Kasper mahkota dari surga, tapi Kasper harus memenuhi permintaan kakek." Lalu Kasper berkata, "Tentu kakek, tolong sebutkanlah apa permintaan kakek." Lalu kakek berucap bahwa kakek ingin Kasper menyediakan pintu surga agar kakek bisa memasukinya. Lalu Kasper terkejut mendengar itu dan bertanya, kakek, pintu apa tadi yang kakek pinta?" "Kasper, kurang jelas dengarnya," jawab Kasper. Lalu kakek dalang berkata lagi, "Pintu alam akhirat," jawab kakek dalang. Lalu kakek dalang berkata lagi, bila Kasper masih tetap menghendaki kakek memberikan kepada Kasper sebuah mahkota dari surga, maka Kasper harus menyediakan kakek pintu ke surga dan pintu surga itu terbuka dengan syarat dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan kakek dalang maka Kasper terdiam. Di sela-sela terdiamnya Kasper maka kakek berkata, "Wahai Kasper, jika kamu ingin mahkota dari surga maka kamu harus masuk surga dan diantara cara masuk surga maka kamu harus mendapat kasih sayang Tuhan atau Sang Pencipta."
Salah satu cara mendapatkan kasih sayang Tuhan adalah selalu berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Adapun jika kita dijahati orang padahal kita sudah berbuat baik, maka biarkanlah dia dan serahkan segalanya kepada Tuhan. Setelah mendengarkan perkataan si kakek dalang, lalu pulanglah Kaspar ke rumah dan meminta maaf kepada orang tuanya sebab dia sudah keluar kampung tanpa izin dari orang tuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.